Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Ya Begitu, dimana kita akan kembali ngalur ngidul cerita dari film-film keren lainnya. Seperti biasanya, kita bakal ngalur lagi salah satu film horor yang bikin jantungan, yang berjudul I Know What You Did Last Summer. Film ini sendiri bagus banget ya guys, dan aku saranin sih kalau kalian belum nonton, kalian tonton aja dulu deh filmnya. Kalau udah nonton filmnya dan pengen lagi balik buat tahu gimana recap dari ceritanya, kalau misal kalian lupa atau pengen ada teman tidur kalian bisa balik lagi ke video ini. Karena sayang banget kalau cuma denger alur ceritanya aja guys. Ya filmnya bagus banget menurutku. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini ya, biar aku semangat untuk bikin alur cerita lagi. Dan langsung aja kita mulai. Cerita dimulai di sebuah pesta pertunangan Danica, yaitu cewek yang populer yang dulu satu geng sama sahabatnya bernama Ava, mantan pacarnya Milo, dan tunangannya Teddy. Keempatnya udah berteman sejak SMA guys, ya kayak geng tongkrongan gitulah di cafe Jaksel yang selalu bareng. Habis itu pestanya berjalan seru di sini. Kembang api yang dilakukan 4 Juli itu ngebuat suasana semakin meriah, tapi mereka pengen petualangan. Jadi mereka di sini memutuskan untuk jalan-jalan naik mobil bareng. Mereka bertemu Steffi, bukan Statue, teman SMA yang hidupnya susah setelah ayahnya kabur membawa dana kuliahnya. Balik lagi tuh, orang tua zolim dan anak yang dizolimi. Meski begitu, mereka mengajak Steffi ikutan guys. Suasana ceria mendadak berubah pas Teddy yang agak nekat main berdiri di tengah jalan, nantangin mobil yang lewat di sini. Milo buru-buru narik Teddy, nyaris aja kena tabrak di sini. Tapi mobil itu malah oleng, ngehindar dari Teddy dan duar, nabrak pembatas jalan dan nyungsep ke jurang di pinggir tebing. Di sini semuanya panik guys. Mereka mencoba untuk lari ke mobil yang tergantung di tepi jurang dan coba menahan biar enggak jatuh. Ternyata supirnya masih hidup. Tapi meski udah berusaha mati-matian, mobil itu akhirnya kelepas dan hancur di bawah. Ava dan Steffi pun pengen bantu, tapi Teddy buru-buru telepon polisi dan bilang udah laporin kecelakaan dan nyuruh semuanya kabur. Ava dan Steffi di sini nggak setuju karena ada orang yang butuh bantuan, tapi Teddy bersikeras bilang ayahnya bakal ngurus semuanya. Dengan berat hati, Ava, Milo, dan Steffi setuju buat tutup mulut dan balik ke rumah Teddy. Di jalan, Teddy bilang kalau dia itu mayor. Nggak salah guys. Mereka ngelihat mobil polisi menuju lokasi, tapi mereka tetap pergi di situ. Di rumah Teddy, dia yakinin teman-temannya bahwa ayahnya, yaitu Grant, orang yang berpengaruh di kota, bakal beresin semuanya. Meski Ava merasa bersalah, dia akhirnya setuju ikut dan diam. Bayangin guys, kalian ada di posisi ini serem banget ya dan bikin takut. Cerita pun time skip di 1 tahun kemudian. Ava kini balik ke kota kelahirannya. Di bandara, dia ketemu Tyler, bukan Teddy, cewek yang mau bikin podcast horor tentang kisah pemfangkaian brutal di kota itu. Di tahun 1997, Ava menawarkan Tyler tumpangan bareng dia dan juga Milo yang ternyata masih dekat sama Ava. Di mobil, Tyler bercerita soal podcastnya yang ngebahas tentang pengwastetan bertopeng nelayan fisherman in a slicker yang nargetin remaja setelah mereka itu melakukan kejahatan guys. Ini bikin merinding guys sampai sini. Nah sampai di kota, Ava dan Milo itu datang ke acara bridal shower Danica. Tapi kejutan tuh datang pas Danica buka kado. Ternyata ada sebuah amplop yang tulisannya, "Aku tahu apa yang kau lakukan di musim panas lalu." Danica di sini panik, apalagi dia udah putus sama Mayor, Teddy, dan sekarang tunangan dengan Wyatt. Dia curiga Teddy yang ngirim catatan itu sebagai prank. Soalnya cuman mereka berempat yang tahu soal kecelakaan tersebut. Karena penasaran, Ava, Milo, dan Steffi mendatangi Teddy di kapalnya. Tapi Teddy bersumpah dia nggak tahu apa-apa guys. Malah nyuruh mereka pergi karena dia lagi ribut sama soal masalah bapaknya. Malam itu, Danica ngerasa ada yang ngintip di luar rumahnya. Tiba-tiba
tiba-tiba Wyatt nyanyi dari belakang dan bikin Danica kaget. Kali ini guys, ceritanya semakin creepy. Ternyata pembun-bun pertama di sini Wyatt akhirnya menjadi korban. Danica coba untuk menenangkan diri dengan mandi sambil mendengarkan musik lewat handphone. Di bawah kolam renang, tiba-tiba ada sesuatu yang nyala dan mati lagi guys. Nah di sini ternyata Wyatt tuh penasaran dan ngecek kolamnya. Tapi tiba-tiba anak panah menancap di tubuhnya guys. Anjay! Wyatt nggak lihat apa-apa di sini. Anak panah kedua pun menyusul. Dan dari bayangan muncul pembunuh bertopeng, yaitu nelayan dengan kail ikan. Gol! Akhirnya satu tebasan guys. Wyatt di sini ambruk. Danica ternyata di sisi lain masih asik sama musiknya dan gak dengerin apa-apa. Pas dia turun, dia menemukan tubuh Wyatt dengan tulisan di lantai. Kalau tulisannya, kamu tidak bisa menghapus masa lalu. Anjir, ngeri banget cok. Kini semuanya buru-buru ke kantor polisi. Di situ Teddy pun datang bersama ayahnya, yaitu Grant. Dia bilang polisi bakal menjaga rumah Danica. Di sana, Ava akhirnya curhat ke Danica dan dia bilang nutupin rahasia kecelakaan itu bikin dia hancur. Makanya dia menjauh dari geng mereka. Keesokan harinya, jelas banget ada yang nargetin mereka. Tapi siapakah selanjutnya? Nah, Milo itu tuh curiga dengan Tyler guys, yaitu cewek podcast yang tadi. Danica mencoba dengerin podcast Tyler yang menceritakan tentang kisah pemfanghayan di tahun 1997. Ada seorang pembun-bun nelayan ngejar remaja setelah mereka itu melakukan pembun-bunan. Dimulai dengan catatan yang menyeramkan, persis seperti dengan sekarang yang terjadi ke mereka. Danica, Ava, dan Milo semakin takut. Apalagi Teddy bilang kalau ayahnya sengaja menghapus semua info soal kasus di 1997 dari internet, biar kota ini tetap menarik buat investor. Kali ini, Ava ketemu dia di Bayside House, tempat pemban-banan yang ada di tahun 1997. Tyler bercerita soal Julie, salah satu penyintas di tahun 1997 yang dapat catatan serupa. Ava mulai curiga, jangan-jangan Tyler lah pelakunya. Tapi tiba-tiba, sang pembun-bun nelayan pun muncul. Bukan Tyler, dia nyerang Ava. Sementara Tyler mencoba kabur, tapi sayangnya pintu terkunci guys. Ava melawan balik, tapi pembun-bun itu akhirnya lenyap dan tiba-tiba kurungan besi terjatuh dan menjebak Ava. Tyler berlari, tapi pembun-bun mengejar mereka dan Tyler tewas. Anjay. Steffi di sini datang membantu Ava keluar, tapi mereka kaget melihat tubuh Tyler yang digantung di depan mereka, guys. Polisi juga datang di sini, tapi sepertinya mereka cuman menutup-nutupin kasusnya. Soalnya Grant yang mengontrol kota ini. Ava memutuskan untuk bertemu dengan Julie, yaitu penyintas yang ada di tahun 1997 lalu, untuk minta bantuan. Di rumah Julie, Ava menceritakan kalau dua teman mereka itu juga udah wasted. Julie bilang kalau sejarah itu pasti berulang. Pembun-bunnya pasti terkait dengan anak laki-laki yang wasted di kecelakaan itu. Tapi Ava bingung, gak ada info soal anak itu guys. Apalagi polisi menutupin semuanya. Julie cuma memberikan saran untuk mencari pembun-bunnya sebelum dia menemukannya. Ya ini malah disuruh untuk datengin monsternya ya. Ini bikin takut guys. Oke, kita lanjut. Ava dan Milo nggak terima dengan polisi yang bilang kalau kematian Tyler itu karena dia wundir. Mereka ketemu Ray, yaitu penyintas kedua yang ada di tahun 1997 juga, yang bilang ini semua udah pernah terjadi. Tapi Grant, ayahnya Teddy, selalu ngotot dan polisi bilang bakal jaga semua orang. Di sini, Pastor Judah menawarkan gereja sebagai tempat perlindungan. Di barnya Ray, Steffi bekerja dan mereka curhat ke Ray. Ternyata Julie adalah mantan istrinya Ray. Atas saran Ray, mereka mencoba untuk mencari tahu soal anak yang mati di kecelakaan. Sam, Cooper, Ava, dan Milo datang ke kantor polisi. Pura-pura bertanya soal mobil pickup yang kecelakaan tahun lalu. Mereka menemukan fakta mengejutkan kalau mobil itu milik Pastor Judah. Sementara itu, Danica dan Teddy ke pemakaman cari makam Sam Cooper. Di sana, mereka melihat makam korban di 1997 dan ada foto wanita bernama Helen. Di makam Sam ada bunga segar. Artinya ada yang baru datang guys. Danica bertanya ke penjaga keamanan, tapi pas penjaga cek CCTV, pembun-bun menyerang dan ngebikin dia wasted.
Teddy masuk, tapi pembun-bun kabur dan ngejar Danica di gudang. Danica bersembunyi, tapi pembun-bun tersebut menemukannya. Untungnya Teddy di sini datang guys, dan pembun-bunnya pun kabur. Di rumah Julie, sistem keamanan di sini nyala. Julie membawa gunting, ngecek pintu, tapi cuman Ray yang datang. Ray marah karena Julie menyuruh Ava mencari pembun-bunnya dan bilang Steffi kerja di barnya. Gak pantas kena bahaya di sini. Ceritanya malah semakin rumit guys. Ternyata pembun-bun berlanjut guys. Jadi Ava dan Milo, Danica dan Steffi kini ngumpul di rumahnya Danica. Tapi Steffi harus kerja di bar ya. Dan Danica nyuruh semua untuk gak tidur sendirian. Ava dan Milo sharing kamar. Suasana tiba-tiba mulai bukan mencekam guys. Ava membisikkan untuk menghukumnya, tapi Milo tiba-tiba mundur dan keluar kamar dan duduk di mobil. Dia menyemangati dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba ada tali melilit di lehernya. Pembun-bun nelayan pun menyerangnya. Milo wasted. Dari jendela, Ava melihat mobil Milo pergi dan ada pesan dari nomornya. Keesokan harinya, Ava dan Danica ke gereja untuk bertemu dengan Pastor Judah. Tapi dia nggak ada guys. Danica menyelinap ke kamar pribadi Judah dan menemukan Judah ada foto bersama Sam Cooper. Tiba-tiba Judah masuk dan Danica bersembunyi di lemari menahan napas. Setelah kabur, Ava dan Danica lapor ke polisi dan bilang Judah lah pembun-bunnya. Tapi polisi malah lapor ke Grant yang anggap mereka histeris dan menahan mereka. Di tempat lain, Teddy santai di sauna pas lagi ngeliat tulisan di kaca lo berikutnya. Pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Pas Teddy keluar, ternyata pembun-bunnya nyerang dari belakang guys. Ngejar dan juga nyabet dia make pisau. Teddy di sini melawan dan merangkak ke rumah. Tapi ayahnya, Grant, malah dengerin musik guys. Nggak dengerin apa-apa. Di luar, kembang api 4 Juli pun nyala. Tapi pembun narik Teddy kembali. Pas Grant buka pintu, dia melihat Teddy berdarah-darah. Dan pembun-bunnya langsung nyabet si Grant sampai wasted. Sekarang mayat Teddy dan juga Grant digantung di depan umum. Ava menemukan tubuh Milo di mobilnya dan Ray nyuruh Ava, Danica dan Steffi kabur pakai kapalnya Teddy. Polisi nyari Judah di gereja tapi menemukan dia juga udah wasted guys. Di foto mereka melihat Steffi berdiri bersama Sam Cooper dan Judah. Steffi ternyata dalangnya guys. Di kapal Steffi menyerang Ava dan juga Danica dan ngaku dia pacar Sam Cooper. Sam minjem mobilnya Judah dan malam itu untuk ngejemput Steffi. Tapi kecelakaan itu ternyata membuatnya wasted guys. Di sini Judah sudah tahu tapi diam karena disuap sama si Grant. Steffi hatinya hancur dan awalnya di sini dia tuh pengen vungdir, tapi akhirnya memutuskan untuk balas dendam. Pas Ava mencoba untuk mengambil suar buat minta tolong, Steffi menaruh kail ikan di leher Danica dan ngekill dia guys. Ray datang dan menembak Steffi sampai wasted. Dan Ava akhirnya menghubungi Julie dan bilang Steffi lah sang pembun-bunnya. Tapi di bar Ray, Ava melihat luka di tangan Ray sama seperti luka yang dia berikan ke si pembun-bun pas nyerang Tyler. Ava di sini mencoba untuk kabur tapi pintu terkunci guys. Ray menyeringai dan dia bilang kalau dia ngebantu si Steffi untuk balas dendam karena kota menutupi kasus di tahun 1997 guys. Ray juga bilang kalau dia bakal menuduh Julie sebagai pembun-bunnya. Tapi Ava atas perintah Julie yang tiba-tiba datang nembak Ray pakai panah. Danica ternyata masih selamat guys, merangkak ke dermaga dan dia ternyata di sini juga hampir wasted. Beberapa hari kemudian Ava dan Danica pulih di rumah sakit, tapi bayang-bayang pembun-bun nelayan tersebut masih menghantuinya guys. Film pun akhirnya berakhir dengan happy ending.